Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reni Anggraeni Sadiah, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi Bandung. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh WHO dan Peraturan Kepala BNPB nomor 23 tahun 2004, bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan atau vulnerable group. Yang dikatakan demikian karena anak-anak mempunyai keterbatasan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana dan minimnya pengalaman mereka dalam menghadapi bencana, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban dari bencana, baik saat bencana terjadi maupun sesudah terjadinya bencana. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kesiapsiagaan bencana harus menjadi skala prioritas pada pendidikan anak usia dini. Kemudian, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang lebih dikenal dengan SPAB yang merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan sekolah aman bencana di seluruh jenjang pendidikan yang saat ini belum dapat berfungsi dengan baik dan belum diterapkan termasuk pada pendidikan anak usia dini. Kemudian pada kurikulum pendidikan anak usia dini juga belum tercantum secara spesifik tentang pembelajaran kesiapsiagaan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kesiapsiagaan bencana belum dirancang secara khusus dalam program pembelajaran, sehingga implementasinya dilakukan secara insidental dan tidak rutin diajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya, nilai gotong royong sebagai warisan budaya bangsa Indonesia saat ini semakin jarang dilakukan dan hampir hilang, baik di masyarakat pedesaan maupun di lingkup perkotaan. Semua ini terjadi karena adanya globalisasi yang membawa budaya individualisme dan materialisme. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai gotong royong harus dilakukan sejak usia dini, dengan harapan nilai gotong royong tersebut dapat melekat dalam diri anak dan dapat terinternalisasi dalam kehidupan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini adalah yang pertama, menggambarkan kondisi objektif pembelajaran untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini. Yang kedua, memformulasikan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan hasil pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode research and development, karena penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan anak usia dini. Subjek dalam penelitian ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan serta anak usia 4-6 tahun. Dalam penelitian ini dilakukan 3 kali uji coba, yaitu yang pertama uji coba terbatas yang dilakukan di kelompok A SPS Pospaud Flamboyan Ceria. Kemudian yang kedua adalah uji coba luas yang dilakukan di Pospaud Jeruk Manis. Kemudian yang ketiga adalah uji coba produk yang dilakukan di kelompok B SPS Pospaud Flamboyan Ceria. Satuan PAUD tersebut berada di Kecamatan Lembang dan lokasinya sangat dekat dengan titik sesar Lembang. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, gambaran kondisi objektif pembelajaran untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh hasil bahwa satuan PAUD belum melaksanakan pembelajaran nilai gotong royong maupun pendidikan karakter lainnya, sehingga perencanaan dan penilaiannya juga belum ada dan belum disusun. Mereka belum memahami bagaimana mengajarkan gotong royong pada anak-anak, baik dari sisi metode maupun alat dan bahannya. Kemudian, satuan PAUD juga sudah mengetahui dan memahami pentingnya pembelajaran kesiapsiagaan bencana untuk anak usia dini, karena mereka sadar bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana. Namun dengan demikian mereka sampai saat ini belum menerapkan pembelajarannya karena mereka belum memahami bagaimana metode, kemudian alat dan bahannya untuk mengimplementasikan pada pendidikan anak usia dini. Mengingat pentingnya menanamkan nilai gotong royong dan pembelajaran kesiapsiagaan bencana bagi anak, Satuan PAUD mengharapkan adanya referensi, metode-metode, dan bahan-bahan ajar, baik itu dalam bentuk panduan ataupun pelatihan tentang pembelajaran nilai gotong royong dan kesiapsiagaan bencana, baik dari sisi materi, media, metode, dan penilaiannya, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya pada pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya adalah pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini yang bertujuan untuk menguatkan pendidikan karakter anak usia dini, khususnya adalah nilai gotong royong yang secara terintegrasi dalam pembelajaran kesiapsiagaan bencana. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan nilai gotong royong yang terdiri dari sikap peduli, menghargai karya diri dan orang lain, bekerja sama, membiasakan musyawarah, mufakat, dan diskusi, tolong-menolong, serta kesetiakawanan ke dalam pembelajaran kesiapsiagaan bencana. Integrasi pembelajaran kesiapsiagaan bencana ini dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Berdasarkan identifikasi kebutuhan, Satuan PAUD memerlukan bahan ajar, metode, dan sarana prasarana. Kemudian disusunlah perencanaan pembelajaran untuk merancang kegiatan pengalaman belajar anak melalui bermain yang terbagi menjadi 4 kegiatan main. Kegiatan yang pertama adalah mengenal gempa bumi. Dalam kegiatan mengenal gempa bumi ini terdiri dari beberapa jenis main, diantaranya membaca buku cerita gempa di sekolahku, menyanyikan lagu selamat semuanya, bermain bumi bergetar, dan mewarnai suasana gempa. Kegiatan yang kedua adalah tas siagaku. Jenis mainnya terdiri dari menyanyikan lagu selamat semuanya, bermain tas siaga, dan menyimak dongeng janji band. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah selamatkan aku dan dirimu. Jenis mainnya adalah menyanyikan lagu selamat semuanya dan permainan selamatkan pulau. Kemudian kegiatan yang keempat adalah kita semua siaga bencana. Jenis mainnya adalah menyanyikan lagu selamat semuanya, mewarnai gambar ayo berlindung, dan simulasi bencana. Keberhasilan pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini diukur dengan cara mengamati capaian perkembangan anak dan menentukan nilai yang dicapai oleh anak, seperti misalnya belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Penilaian ini dilakukan oleh pendidik dan juga orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk menggali proses perkembangan anak selama di rumah, terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini, di mana anak lebih banyak belajar dari rumah. Setelah model pembelajaran tersusun, kemudian dilakukan validasi oleh ahli dan praktisi terkait komponen-komponen model pembelajaran. Kemudian juga dilakukan validasi oleh audiens untuk mendapatkan tanggapan dari peserta didik mengenai pembelajaran yang diberikan. Hasil validasi terhadap model pembelajaran ini adalah sangat valid. Hal ini
ditunjukkan dengan rata-rata nilai hasil validasi yang diperoleh sebesar 94,3%. Dengan demikian, model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini sudah layak diterapkan di satuan pendidikan anak usia dini. Kemudian, model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini setelah diuji cobakan secara terbatas, luas, dan produk, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dapat menerapkan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian, pendidik dapat memahami bagaimana melaksanakan pembelajaran kesiapsiagaan bencana dan menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini. Kemudian, peserta didik juga dapat mengenalkan gempa bumi melalui cerita, lagu, mewarnai, bermain peran, permainan, dan simulasi. Peserta didik juga dapat memahami bagaimana cara melindungi diri ketika terjadi gempa. Hal ini terlihat dari respon peserta didik ketika mendengar ada gempa. Anak-anak langsung mempraktekkan cara melindungi diri secara responsif. Kemudian, pendidik dapat memahami bagaimana melaksanakan pembelajaran untuk menanamkan nilai gotong royong. Peserta didik juga dapat memahami pentingnya kerjasama, tolong-menolong, menghargai orang lain, berdiskusi, sikap peduli dan kesetiakawanan dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi. Selanjutnya adalah terjadinya proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media yang bervariasi. Hal ini terlihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dalam uji coba juga ditemukan beberapa masalah. Di antaranya yang pertama, selama pembelajaran, pendidik belum terlihat membawa catatan observasi anak. Sebaiknya pendidik secara bergantian atau berbagi dalam mengamati dan mencatat aktivitas anak saat anak sedang bermain agar tidak ada yang terlewat dan dapat mencatatnya secara detail. Kemudian masalah yang ditemui pada saat uji coba terbatas yaitu ketika mempraktekkan cara melindungi diri, yaitu drop, cover, dan hold on di bawah meja, peserta didik tidak dapat melakukannya dengan sempurna karena meja peserta didik terlalu kecil sehingga tidak semua badan dapat berlindung di bawah meja. Kemudian masalah yang ditemui pada saat uji coba luas yaitu permainan selamatkan pulau saat itu dilakukan di luar kelas dan pada saat yang bersamaan berdampingan dengan kegiatan posyandu sehingga konsentrasi anak menjadi terpecah, membuat permainan di awal itu menjadi kurang kondusif. Namun selanjutnya permainan dapat dilakukan dengan baik karena pendidik selalu berusaha untuk mengembalikan konsentrasi anak untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kemudian berdasarkan hasil uji coba ada beberapa revisi yang dilakukan pada model pembelajaran. Revisi yang dilakukan terhadap beberapa metode pembelajaran diantaranya yang pertama, pada kegiatan bercerita gempa di sekolahku perlu metode yang lebih interaktif agar anak-anak lebih aktif sehingga kegiatan bercerita gempa di sekolahku dikemas dalam metode bermain peran. Kemudian yang selanjutnya adalah pada kegiatan tas siaga ditambah dengan penerapan di rumah. Anak-anak diminta untuk menyiapkan tas siaga di rumah bersama orang tuanya atau keluarganya. Yang hal ini dilakukan agar anak dapat bekerja sama dengan orang tua dan keluarganya dan dapat melanjutkan informasi kepada keluarganya bahwa setiap orang dalam rumah harus mempunyai tas siaga. Kemudian selanjutnya adalah pada kegiatan simulasi bencana gempa bumi. Yang semula pada simulasi ini yang terlibat hanya pengelola, pendidik, dan peserta didik. Kemudian direvisi menjadi tidak hanya pendidik, pengelola, dan peserta didik saja yang terlibat dalam simulasi bencana, namun juga orang tua yang ada di sekolah yang saat itu sedang menunggu anak. Pelibatan
orang tua dalam kegiatan simulasi bencana gempa bumi ini sangat penting agar dapat mengedukasi orang tua tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa dan untuk membangun kerjasama yang baik antara unsur sekolah dengan orang tua yang dapat diteladani oleh anak. Revisi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Model yang sudah direvisi ini kemudian diuji cobakan pada uji coba produk. Nah, pada saat uji coba produk ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan komponen-komponen model yang telah disusun. Untuk mengukur keterlaksanaan pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini dilakukan uji efektivitas. Setelah mengikuti pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong ini, perkembangan yang dicapai oleh peserta didik mengalami kenaikan sebesar 18%. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh saat pretest sebesar 6,54 dan nilai yang diperoleh saat posttest menjadi 10,09. Kemudian, uji keefektifan dari pengembangan model pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan analisis t-test sampel berpasangan. Berdasarkan uji normalitas dan uji T, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini pada saat pre-test dan post-test. Artinya, pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan nilai karakter khususnya nilai gotong royong di satuan pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran gotong royong secara eksplisit belum dilaksanakan di satuan PAUD. Kesimpulan yang kedua yaitu model pembelajaran dilakukan secara terintegrasi pada pembelajaran kesiapsiagaan bencana ini valid dan layak diterapkan pada satuan PAUD. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah model pembelajaran ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan karakter anak usia dini khususnya nilai gotong royong. Model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini ini sudah didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian hasil pengembangan model pembelajaran terintegrasi kesiapsiagaan bencana untuk menanamkan nilai gotong royong pada anak usia dini yang telah saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf untuk atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.